Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ruang Promkes. Salam kenal, saya Andri Promkes dari Kabupaten Kebumen. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mampir di channel Ruang Promkes dan meninggalkan jejak-jejak komentar, meninggalkan support kepada saya, dan meninggalkan pertanyaan-pertanyaan untuk kita diskusikan bersama. Dan saya juga ingin mengucapkan permohonan maaf karena sudah 1 tahun ternyata saya tidak membuka channel Ruang Promkes. Jadi ini adalah kali perdana saya untuk mengawali kembali mengaktifkan channel Ruang Promkes. Ternyata setelah saya lihat di komentar banyak sekali teman-teman yang masih ingin bertanya terkait dengan SMD. Jadi mari kita bahas kembali terkait dengan SMD, utamanya pada cara pengambilan sampel dan pada penyusunan kuesioner. Namun teman-teman, sebelumnya saya ingin menyampaikan sebuah disclaimer bahwa apa yang saya lakukan belum tentu sesuatu yang benar menurut teori. Apa yang saya lakukan adalah berdasarkan pengalaman saya di lapangan, apa yang biasa saya lakukan di lapangan. Jadi silahkan jika itu memang merasa baik menurut teman-teman boleh diambil, namun kalau menurut teman-teman ada hal yang lebih baik boleh dibagi di kolom komentar sehingga kita bisa bersama-sama belajar. Baik, kita akan mulai dari pertanyaan pertama dari Kak Red A. Pertanyaannya, halo Kak, kalau dalam suatu tempat ada beberapa masalah, bagaimana cara mengambil sampelnya? Apakah harus di USG terlebih dahulu? Oke, terima kasih Kak Red A atas pertanyaannya dan terima kasih sudah mampir di channel Ruang Promkes. Untuk USG dilakukan nanti pada saat kita MMD. Kita akan menyerahkan kepada masyarakat permasalahan mana sih yang urgensi untuk segera diatasi, yang tingkat keparahannya harus segera diatasi, dan yang perkembangannya lebih cepat. Nanti kita bahas pada saat MMD. Ketika kita menyusun instrumen SMD, kita tidak perlu melakukan USG terlebih dahulu kalau saya. Jadi apa yang kita lakukan pertama kali? Yang pertama kali kita lakukan adalah setelah kita menginventarisir pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka kita tinggal menginventarisir siapa sampel dari pertanyaan kita. Contohnya, pada pertanyaan atau pada klausul perokok aktif masih katakan 70% atau 80%, berarti 80% dari penduduk di wilayah tersebut kan berarti masih merokok. Nah, sampelnya seperti apa? Kita boleh mengambil sampel minimal N atau sampel minimal 30 orang, tidak masalah. Kita cari tahu dari 30 orang itu alasan dia merokok apa, kebutuhan dia merokok satu harinya itu berapa batang, berapa rupiah yang dia habiskan untuk merokok. Itu bisa sekali sebagai bahan instrumen pertanyaan. Tetapi pada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya spesifik dan jumlahnya tidak banyak, misalnya jumlah pada poin pertanyaan ibu hamil resti, data-data ibu hamil resti atau balita gizi buruk, jumlahnya tentu dalam satu desa mungkin tidak mencapai ratusan atau ribuan ya. Maka kita bisa mengambil total populasi. Kalau dalam total ibu hamil di wilayah saya ada 100 katakan, saya masih bisa berani menggunakan total populasi. Caranya bagaimana Kak? Caranya kita bisa minta tolong kepada kader untuk kader per wilayah posyandunya untuk mencari tahu pada ibu hamil tersebut, untuk menyebarkan kuesioner pada ibu hamil tersebut. Jadi begitu ya Kak. Pada permasalahan-permasalahan yang jumlahnya banyak seperti penderita hipertensi itu kan banyak, atau pada perokok, atau pada perilaku membuang sampah sembarangan ketika jumlahnya sampai ribuan atau mungkin katakan sampai di atas 200 dan itu tidak terlalu krusial sekali seperti misalnya kematian ibu atau stunting atau gizi buruk, maka kita bisa mengambil sampel minimal 30. Tetapi kalau itu memang sifatnya memang spesifik seperti ibu hamil, balita gizi buruk, balita gizi kurang dan jumlahnya tidak terlalu banyak, lebih baik menggunakan total populasi. Itu ya Kak Red A, semoga bisa untuk menjawab pertanyaan dari Kak Red A. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Kak Unikia. Kami mau ada konten cara membantu untuk pembuatan daftar pertanyaan atau kuesioner. Terima kasih. Ini mungkin sama dengan pertanyaan Kak Desti.
Kak, boleh dong bahas bentuk instrumen SMD-nya bagaimana? Oke, kalau terkait instrumen SMD dan bentuk kuesioner, kembali lagi saya serahkan kepada kakak-kakak di lapangan, karena kakak-kakak yang lebih paham permasalahan yang ada di lapangan seperti apa. Yang pengalaman yang sudah pernah saya lakukan, saya pernah menggunakan pilihan ganda atau pertanyaan tertutup ya dan tidak. Tetapi saya pernah mengevaluasi itu kurang efektif. Jawaban yang kita dapatkan bisa sangat bias dan kita tidak bisa menggali permasalahan tersebut lebih dalam lagi. Saya pernah menggunakan pertanyaan terbuka dan sampai sekarang ini masih saya gunakan untuk pertanyaan terbuka. Kenapa saya menggunakan pertanyaan terbuka? Karena pertanyaan terbuka lebih dapat menggali masalah. Syaratnya adalah kader itu atau pelaku SMD itu harus kita training terlebih dahulu bagaimana cara bertanyanya ya. Jadi kita samakan persepsinya, kita pahamkan bahwa kita hanya mencari data, kita tidak boleh judgement, sehingga orang yang nanti kita tanya tidak memberikan jawaban yang betul. Ketika kita tampangnya udah tampang judgement kan nanti orangnya bisa jawabannya tidak jujur. Nah, padahal kita ingin mendapatkan jawaban yang jujur, yang real. Jadi sebelum turun ke lapangan, kader itu kita samakan persepsi terlebih dahulu. Nah, kalau sekarang saya sedang SMD terakhir kemarin, saya menggunakan metode mix method ya, antara wawancara mendalam dengan observasional. Jadi ada beberapa yang kita amati, kita observasi, tapi ada juga yang kita tanyakan secara mendalam. Tuh, contohnya apa? Contohnya, jadi nanti akan saya insert mungkin ya data apa yang harus ada. Kebetulan pada SMD kemarin di wilayah kerja puskesmas saya itu pertama yang menjadi bahasan adalah kasus ibu hamil Resti ya, kasus ibu hamil Resti. Maka pertanyaan yang harus ditanyakan oleh kader adalah yang pertama terkait dengan data kependudukan. Apakah orang tersebut memiliki atau apakah ibu hamil tersebut memiliki data kependudukan? Jika iya, apakah bisa menunjukkan? Jika dia sudah punya KTP, KK, syukur-syukur punya BPJS, maka kita anggap dia sudah memiliki. Kenapa ini penting untuk ditanyakan? Karena pada kasus-kasus tertentu yang dia tidak tercover BPJS, butuh bantuan pembiayaan, maka ketika kita mau mengajukan bantuan pembiayaan, perlu sekali data kependudukan. Jika dia bukan warga penduduk setempat, kemungkinan kita akan bukan warga penduduk setempat ini dalam arti kabupatennya ya, kabupaten atau kotanya, kemungkinan akan kesulitan mencari bantuan pembiayaan. Jadi ini perlu sekali kelengkapan data administrasi kependudukan. Yang kedua, ketika ibu hamil itu Resti kek misalnya, maka di dalam kuesionernya, di dalam pertanyaannya itu, ini akan saya gabungkan dengan observasi. Saya akan minta tolong Bu Kader untuk mengamati apakah memang beliau dari keluarga mampu atau keluarga tidak mampu. Jika beliau dari keluarga tidak mampu, maka kita bisa tanyakan pola makannya bagaimana. Kemungkinan pola makan inilah yang membuat ibu hamil tersebut menjadi Resti. Ini juga berlaku pada balita ya, balita yang gizi buruk, gizi kurang, atau yang kek. Tetapi ketika dia di keluarga yang mampu, maka kita akan mengalihkan pertanyaan pada pola makan yang apakah dia lebih suka jajan atau dia suka makan sayur, seperti itu. Jadi kondisi seseorang akan sangat mempengaruhi pertanyaan kita. Maka dari itu kita sebagai tenaga promotor kesehatan perlu memperkaya terhadap banyak ilmu yang bisa mempengaruhi satu kondisi. Jadi misalnya kondisi kehamilan, dia dikatakan risiko tinggi itu apa? Mengapa ada penyebab ibu hamil kek? Kita bisa berkolaborasi, bertanya dengan profesi yang lain, dengan teman kerja kita dari bidang gizi atau dari bidan misalnya. Jadi kita bisa mengarahkan teman-teman kader untuk membuat pertanyaan yang mendetail, yang dalam. Kemudian ketika pertanyaannya itu terkait dengan
hipertensi. Mengapa orang yang hipertensi ini tidak mau berobat? Kita bisa tanya ke aksesnya, apakah karena akses ke layanan fasilitas kesehatannya itu jauh? Bagaimana jika misalnya posyandu itu didekatkan, apakah dia mau berobat atau tidak? Jadi saya pernah menyampaikan kepada teman-teman sepertinya di episode setelah episode yang SMD ya, untuk membuat pertanyaan itu kerangka pikir kita seperti kerangka pikir skripsi teman-teman. Ketika skripsi itu kan kita ada kerangka teori ya, yang punya H.L. Bloom, punya Lawrence Green itu. Jadi apa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku itu kita tanyakan lagi. Mengenai bentuk instrumennya, kalau saya pribadi saya lebih senang pertanyaan terbuka, karena dengan pertanyaan terbuka itu kita bisa menggali lebih dalam masalahnya. Tetapi kelemahannya ketika kader atau orang yang kita minta tolong untuk melakukan pendataan tidak sevisi atau cenderung judgment, mungkin akan bias. Jadi sebelumnya teman-teman kader itu harus disounding terlebih dahulu biar pertanyaannya tidak jatuhnya kayak judgment. Itu ya teman-teman. Mudah-mudahan terkait dengan instrumen SMD ini ada gambaran di pikiran, di benak teman-teman semua tentang pertanyaannya seperti apa. Memang ketika pertanyaannya itu pertanyaan yang tertutup, akan sangat mudah untuk membuat kesimpulan secara kuantitatifnya. Tetapi ketika kita mau menyelesaikan sebuah permasalahan, alangkah lebih baik kita menelaah dari sisi kualitatifnya. Kita mencari akar permasalahan yang sebenarnya, akar masalahnya itu ada di mana, sehingga nanti kita bisa mencari gambaran bahwa gambaran perilaku masyarakat saat ini seperti ini loh, dan nanti kita kepingin perilaku masyarakatnya berubah menjadi seperti ini. Untuk berubah menjadi seperti ini, langkah-langkah apa yang harus dilakukan? Contohnya misalnya orang enggan untuk datang ke posyandu, datang ke posbindu untuk cek hipertensi misalnya. Hipertensi tidak berobat. Kenapa alasannya? Karena dia tidak ke posyandu atau ke posbindu. Kenapa dia tidak ke posyandu atau ke posbindu? Karena ternyata posyandu atau posbindunya jamnya jam kerja. Maka solusinya kita bisa mencari posbindu atau melakukan pelayanan posbindu di luar jam kerja. Ini baru saja saya alami kemarin ketika saya SMD. Cakupan DPRS di wilayah saya itu ada satu desa yang cakupan DPRS-nya rendah. Jadi kurang dari 85% ya, masih rendah sekali. Terus kita tanya, kenapa? Apakah anaknya sekolah? Tidak. Ternyata alasannya simpel sekali. Alasannya di dekat posyandu itu banyak tukang mainan, sehingga ibu-ibu enggan membawa anak-anak itu ke posyandu karena khawatir anaknya minta mainan, sementara dari sisi keuangan mereka terbatas. Nah, ini kan masalah yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kesehatan, tetapi berdampak pada kesehatan. Ini masalah sosial tetapi berdampak pada kesehatan. Maka pada NMD kita angkat permasalahan ini loh, Bukades yang menyebabkan DPRS di wilayah desa ini rendah. Ternyata karena banyak tukang mainan. Maka solusinya apa? Membuat larangan dengan apa? Dengan membuat banner tulisannya yang tidak membuat para pedagang ini merasa terusir. Caranya, terima kasih untuk tidak berjualan di sini. Atau ada perwakilan dari pemerintah desa yang membantu menyampaikan kepada para pedagang mainan. Jadi seperti itu teman-teman, permasalahan di desa itu unik dan beda-beda. Jadi untuk instrumennya, bentuknya kalau saya lebih suka pertanyaan terbuka. Nah, kalau teman-teman ingin berdiskusi, boleh teman-teman menghubungi saya di nomor WA yang ada di bio ya teman-teman. Mungkin itu saja dulu Q&A seputar SMD. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan pembahasan MMD. Terima kasih sudah mendengarkan dan terima kasih sudah setia di channel Peluang Promkes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.